Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat media tanam yang subur, gembur dan poros ya teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa media tanam sangatlah penting bagi tumbuhan karena adalah sumber unsur hara dan nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan dalam tanaman ya. Lalu di sini media tanam yang subur itu biasanya memiliki ciri yaitu gembur, poros, steril, memiliki rongga udara, dan juga memikat air teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini di depan kita sudah saya siapkan beberapa bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat media tanam yang subur. Di sini bisa kita lihat, di sini ada tanah. Di sini saya gunakan tanah kebon. Anda juga bisa menggunakan tanah di bawah pohon bambu, itu juga baik. Tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan tanah kebon yang subur ya. Tanah kebon yang subur bisa kita ambil memiliki ciri yaitu biasanya di situ ditumbuhi tanaman kecil ya, atau rumput-rumput kecil seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua ini saya gunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Jika kawan-kawan yang saat ini tinggal di pedesaan, biasanya kan ada yang memiliki peternakan, biasanya atau peternakan seperti kambing seperti itu. Di situ jika kalian menggunakan kotoran hewan seperti itu yang masih segar, yaitu biasanya teman-teman saya tidak sarankan karena kotoran hewan yang masih segar dari sumber yang beberapa saya baca yaitu kotoran yang masih segar itu mengandung amoniak yang sangat tinggi yang bersifat panas. Ya, itu menyebabkan pada daun itu biasanya memiliki gejala yaitu kecoklatan, bahkan kehitaman dan kuning pada daun. Jadi, di sini saya menggunakan kotoran hewan yang sudah difermentasi. Jadi, proses fermentasi kotoran hewan itu yaitu berfungsi untuk yaitu mengurai zat-zat organik atau bahan-bahan organik pada kotoran hewan tersebut. Ya, yang itu dapat digunakan untuk unsur hara yang stabil dan sangat bagus untuk tanaman. Lalu, di sini saya sediakan sekam bakar. Kawan-kawan juga bisa menggunakan sekam mentah ya, tapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan sekam bakar. Karena menurut sumber juga bahwa sekam bakar itu lebih steril dibandingkan sekam mentah teman-teman, atau sekam segar. Karena biasanya sekam yang masih segar itu biasanya mengandung penyakit ataupun jamur. Jadi saya memilih sekam bakar yang saat ini lebih steril daripada sekam mentah. Ya. Jadi di sini dari 3 bahan ini saya menggunakan dosis atau takaran yaitu 1-1-1. Saya menggunakan pot ini ukuran kurang lebih 15 cm. Saya gunakan untuk menakar. Jadi tanahnya 1 pot, kohinnya 1 pot, lalu sekam bakarnya 1 pot. Ya. Karena ini saya untuk yaitu mencampurnya yaitu wilayahnya skalanya masih kecil, saya gunakan 1 pot. Kawan-kawan juga bisa menggunakan jika ingin lebih besar bisa menggunakan yaitu ember seperti itu ya, dengan dosis 1 ember, 1 ember, 1 ember. Ya. Atau Anda juga bisa menggunakan dosis 1 karung seperti itu. Ya, lalu seperti ini kita tinggal campur saja teman-teman. Campur Anda juga bisa menggunakan cetok ataupun tangan ya, seperti ini. Ini sudah sangat gembur dan poros teman-teman, dan juga memiliki unsur hara yang tinggi ya. Ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Jadi jika sudah tercampur semua dengan rata, tanah seperti ini bisa langsung digunakan pada media tanam. Biasanya tanah atau media tanam yang saya praktekkan ini biasanya saya gunakan untuk media tanam di dalam pot ataupun polybag. Bisa juga saya gunakan untuk media semai teman-teman.
Jadi bahan-bahan yang kita gunakan di sini, kalau tanah kebun kita bisa cari di pekarangan kebun ya. Tapi kalau untuk kotoran hewan yang sudah difermentasi dan juga sekam bakar, ini saya beli di toko tanaman terdekat. Kawan-kawan bisa cari di toko tanaman terdekat di tempat kalian, khususnya lagi apabila kawan-kawan tinggal di perkotaan ya. Silahkan Anda cari di tempat yaitu yang jual tanaman ya teman-teman. Dan kalau jika di tempat yang jual tanaman, biasanya di sana pun juga tersedia media tanam yang siap pakai teman-teman. Tapi pada kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara membuat media tanam yang subur, yang gembur dan poros ya teman-teman. Jadi jika sudah tercampur seperti ini sudah langsung bisa kita gunakan teman-teman. Jadi bisa Anda masukkan ke pot yang tadi, atau Anda bisa masukkan ke polybag atau planter bag ya, atau pada kebun-kebun juga bisa teman-teman. Ya seperti ini. Dan ini sudah sangat subur ya teman-teman ini, karena memiliki unsur hara yang lumayan bagus. Juga kawan-kawan juga bisa menggunakan kapur dolomit teman-teman. Kapur dolomit itu untuk meningkatkan pH ya, karena mengandung magnesium dan sebagainya. Jadi bagus untuk meningkatkan pH pada media tanam, yaitu kapur dolomit. Oke, seperti ini dia teman-teman, cara membuat media tanam yang subur, poros, dan gembur ya, yang baik dan mengikat air ya. Jadi sekian saja teman-teman video kali ini. Silahkan like video ini dan share. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.